akan membicarakan soal ketenagakerjaan. Ini soal yang sangat menarik. Kenapa? Karena memang rasanya kita seringkali mendengar berkaitan dengan isu soal ketenagakerjaan, dan sampai saat ini memang soal tenaga kerja masih menjadi concern pemerintah. Mengapa? Karena dalam catatan BPS itu masih cukup banyak masyarakat di Banten terutama itu yang masih menganggur begitu atau belum mendapatkan pekerjaan. Nah, ini catatan ini tentu menjadi sangat perhatian dari Pemprov Banten, misalnya mulai dari dinas investasi begitu, kemudian dinas tenaga kerja, bagaimana menciptakan sebuah peluang tenaga kerja melalui investasi yang didorong sekuat-kuatnya sebesar-besarnya ke Provinsi Banten, sehingga tadi antara jumlah angkatan kerja dengan peluang kerja menjadi seimbang, sehingga secara bertahap tingkat pengangguran di Provinsi Banten akan semakin berkurang. Nah, kemarin memang ya kita mendengar begitu di saat pemerintah sedang fokus mengurangi tingkat pengangguran, kemudian muncul isu, kira isu dan itu bisa diklarifikasi oleh Pak Sektor berkaitan dengan ketika ada perusahaan yang hengkang dari Provinsi Banten. Ini ketika ya, itu juga belum menjadi bahan pemikiran berapa banyak kemudian yang akan kehilangan pekerjaan kalau tidak diatasi secara solutif itu. Dan untuk membahas ini saya kira sudah hadir di sini dua narasumber yang sangat kompeten. Saya kira Pak Septo Kaunadi, beliau adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Banten. Selamat datang Pak di channel Jawa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, salam sehat, salam bahagia. Beliau memang baru di Dinas Tenaga Kerja, tapi saya kira kalau dibilang birokrat sudah sangat dulu, baik di Pemkot Cilegon maupun di terakhir di Pemprov Banten. Dan pembicara yang kedua adalah Pak Yanu Setiawan. Saya capek kalau harus membahas, menyampaikan siapa Pak Yanu Setiawan ini. Yang pasti dia adalah seorang akademisi, peneliti, dan lain-lain. Saya tidak banyak menyampaikan karena tadi saya bilang ini terlalu banyak. Apa kabar Pak ya? Alhamdulillah. Baik. Saya sebenarnya tadi begini. Jadi karena ini kita tidak bisa menghilangkan suasana hari ini, bulan ini, yaitu Piala Dunia. Pak, ada yang menarik buat Bapak di Piala Dunia ini. Meskipun sekarang sibuk, tapi kan mungkin ada sekian persen waktu untuk nonton Piala Dunia. Alhamdulillah belum ada yang nonton saya. Masih mikirin. Tahu orang pada kerja semua ya, tapi kita mau nyantai aja. Tapi tahu kalau Arab Saudi menang lawan Argentina? Tahu. Sampai Maradona tidur di pinggir jalan itu kan. Dan konon di Arab Saudi ada libur nasional sehari itu untuk merayakan kemenangan Arab Saudi melawan Argentina. Ya, karena berikutnya belum tentu menang juga. Baik, kalau buat jalan yang Pak Sektor di Piala Dunia ini. Saya ngelihat nanti aja finalnya siapa. Bang Anu memantau nggak di Piala Dunia? Karena kalau misalnya ngomongin soal hukum tata negara kan lama-lama juga nggak ada presinya atau Piala Dunia. Gimana? Piala Dunia itu ekspresi kecil dari kehidupan masyarakat dunia. Jadi menikmati kejutan-kejutan dunia itu lewat Piala Dunia bisa dilakukan. Termasuk kejutan kejutan semalam luar biasa. Iya. Termasuk Tunisia lawan Denmark juga. Pasang-pasang itu juga luar biasa. Kalau prediksi? Ya. Final atau juara Piala Dunia itu? Saya masih Prancis gitu. Prancis. Iya. Juara bertahap berarti. Jadi kalau misalnya kita Prancis juara berarti Iya. Dan apa? Mempertahankan ini. Iya. Dan di masa sekarang ini modern memang agak lama nih. Kecuali Brazil dulu ada juara 3 kali berturut tahun lalu. Nah, dan di masa modern sekarang ini rasanya jarang tim yang berhasil mempertahankan juara dunia, kecuali nanti kalau prediksi pakai itu. Baik, tapi kita hari ini tidak membahas soal Piala Dunia karena ada banyak pihak yang membahas soal itu. Kita akan fokus soal soal ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Karena di awal tadi memang cukup menarik.
Dan pertama saya akan bertanya ke Pak Setro. Mungkin Bapak bisa menggambarkan sesungguhnya seperti apa kondisi ketenagakerjaan di Banten. Ya. Banten ini kan daerah lintasan mereka ya, teman saudara-saudara kita yang dari Sumatera, kemudian dari Jawa Tengah juga merapat, itu ada di Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang. Jadi kalau penduduk asli Banten kemudian disurvei untuk angkatan kerjanya, mungkin tidak akan sebanyak sekarang. Karena dari data terakhir ternyata tingkat pengangguran di Lebak, Pandeglang itu lebih kecil di bawah nasional malah kan. Kalau Serang kemarin itu lebih tinggi dari angka nasional persentase. Jadi sebenarnya di Banten ini dibagi dalam beberapa wilayah yang akan menampung atau menerima lowongan kerja. Misalnya kita tahun ini akan dapat 1,7 triliun investasi itu di daerah Cilegon, tetapi penyerapan tenaga kerja itu sekitar 500 sampai 700 orang karena dia padat modal ya, padat modal. Nah, di pihak lain kita juga di kawasan industri yang ada di Kabupaten Serang, Lebak, bagian Kabupaten Tangerang, banyak industri-industri kita, perusahaan-perusahaan kita yang padat karya, yang menampung puluhan ribu pegawai. Misalnya yang nge-track kemarin itu Nikomas. Nikomas itu sekarang di dalamnya ada 54 ribuan, tapi itu sudah mengecil. Sebelumnya nyampe ke angka 80 ribu. Kemudian KMK Global Sport sekarang itu berkisar hanya 20 ribuan. Sebelumnya di situ bisa sampai 35 ribu. Ada IPW atau Indonesia Parkland World itu 1 dan 2. Itu sekarang itu sekitar 10 ribu satu perusahaan. Dari 1 ke 2 itu 10 ribu. Sebelumnya juga besar. Nah, fenomena industri yang agak berbeda di kalangan di kawasan Banten itu yang memang perlu kita pahami bahwa angkatan kerja kita ini kan banyak lulusan SMK dan SMA yang paling tidak mereka akan masuk ke industri-industri yang padat karya dulu sebelum ke industri. Malah saya orang di angka 6 juta ya, angkatan kerja di kita. Angkatan kerja di kita sekitar 6 juta dari jumlah penduduk Banten 12 juta. Ada dari angka statistik seperti itu. Nah, sehingga peluang yang ada sekarang di Lebak akan dibuka kawasan industri sekitar 300 hektar ya. 300 hektar. Nah, kita berharap itu dengan tagline Green Industry itu lebih menampung industri-industri yang padat karya. Walaupun tantangan ke depan industri padat karya ini persaingannya makin ketat lah, apalagi pada kondisi dunia saat sekarang. Nah, memang di Snaker itu indeks kinerja utamanya ketenagakerjaan, tapi ada urun rembuk bareng dengan OPD yang lain, misalnya UMKM gitu, dengan upaya untuk menumbuhkan startup baru yang bisa menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan lingkungannya. Kemudian juga kita ingin, industri kreatif di Dinas Pariwisata juga ditumbuhkan, digalakkan. Karena dari data BPS yang saya baca di kota-kota yang indeks tingkat pengangguran terbukanya rendah, ternyata startup baru, kemudian industri kreatif di pariwisata itu yang muncul banyak, dan itu yang menyerap banyak tenaga kerja, sehingga kita berharap juga dengan terbukanya jalan tol Serang Panimbang nantinya itu
dengan membuka kawasan industri yang di daerah Cilenes Lebak 300 hektar itu kita juga berharap tumbuh industri-industri kreatif di kawasan pantai selatan. Kemudian pariwisata antara utara dan selatan itu dengan kondisi objek wisata yang berbeda untuk dipasarkan itu juga menumbuhkan peluang-peluang baru. Kemudian juga kita punya yang namanya Skill Development Center. Dalam hal ini itu perindustrian perdagangan ada di dalamnya, tenaga kerja, dinas pendidikan, akademisi, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga pelatihan. Kita memberikan nuansa pemagangan, nuansa bekerja. Nah ini persoalannya SDC ini belum dibiayai dari anggaran pemerintah, tetapi sudah menghasilkan satu sekolah di Pandeglang melalui program SDC sudah memberangkatkan berapa 50 orang siswanya itu ke Jepang. Karena saya diberi tantangan menyiapkan 5.000 tenaga perawat untuk ke Jepang. Persoalannya kita pelatihan bahasa Jepangnya nih. Kenapa? Kalau TOEFL itu kita udah umum ya, level 4, angka 450, 500 sudah. Tetapi bahasa Jepang itu yang tertinggi itu mendekati level 550 di kita itu dia itu level 4. Nah kesulitan saya antara lain bahwa mencari pegawai negeri sipil yang fluent berbahasa Jepang untuk menjadi pelatih, mengajukan formasi instruktur bahasa Jepang, alhamdulillah sampai hari ini belum terpenuhi. Baik, saya kira itu nanti ada PR ya dari untuk pihak secara umum. Terakhir mungkin yang jadi catatan terakhir itu adalah pentingnya ASN yang memang menguasai bahasa Jepang sehingga nanti bisa menjadi instruktur atau pelatih bahasa ketika ada masyarakat yang bekerja di Jepang dan lain sebagainya. Saya kira tadi ada catatan benar banyak ya hal yang memang ketika bicara peluang kerja di Provinsi Banten sangat terbuka dari